Huha, huha, huha. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin khazini rizki riha wa kasrin nuqud abatiha wa nuril barakati wa sa'adatiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin muzilid da'i wa shifaiha wa dafil bala wa afaiha wa basir rizki wa ziyadatiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allah Allah al-wadu ya Rahman salawatullah alaika ya Rasulullah man aqrama ala nabiyina natawajjahu alaika bijahil nabi. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillah, 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 Bismillah. Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah. Hayana qul sifat Allah, Hayana wadaniyatan Allah wujud kidam baqa muwalafatul hawadisi qiyamu binafsihi wadaniyah qudrat iradah ilmun hayun sama basyar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar adada rizqihi wa ridha ni'amihi wa zinata hamdihi wa midada ihsanihi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin khazinir rizqi wa miftahiha wa kasrin nukur wa mudhafatiha wa nuril barakati wa sa'adatiha wa ala alihi sahbihi wa sallallahu alaihi wasallam wa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Syekhul Al-Fatihah. ala sayyidina Muhammadin khazinir rizqi wa miftahiha wa kasrin nukur wa mudhafatiha wa nuril barakati wa sa'adatiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin mudhilil du'ai wa sifaiha wa damil bala wa afatiha wa basti rizki wa
Allahumma aktub lana ya Allah man shalla ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad. Amin ya Allah. Mudah-mudahan tercatat semuanya orang yang suka membaca salawat kepada baginda Rasulullah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Syekhul Lahum Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil kudusis salam. Bismillahil ajijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Futuhul Ghaib wal Gunyah wa nafa'na bihi wa ulumihi bid-darain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Jailani makin bergemalah jiwa kita membaca, mengucap dan menjiwai salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang pandai berterima kasih kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati ucapan, zikir dan ingat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan salawat. Amin ya rabbal alamin. Minggu kemarin dalam Futuhul Ghaib, Syekh Abdul Qadir Jailani mengingatkan bahwa perjalanan hati seorang hamba untuk mendekati Allah itu tidak bisa cepat, harus melewati tahap demi tahap, pelan demi pelan. Sebagian mungkin belum merasa kebahagiaan, namun percayalah kata saya, kebahagiaan itu akan datang. Kebahagiaan yang sejati, bukan kebahagiaan yang hanya sementara saja. Kebahagiaan bersama Allah dan Rasulnya. Kemudian engkau akan merasakan semua itu sebagaimana Allah mengingatkan nanti dalam perjalananmu engkau mendapat hidayah demi hidayah. Aw talabuka bisyai'in minal asya'i wa tasuku nafsaka ila syai'in minal a'wadi dunya wa ukhra. Engkau mencari sesuatu atas sesuatu yang lain dalam kehidupan ini. Mungkin nafkah kita perlu juga, tapi kita sadari semua ini juga dunia. Hari esok, mungkin esoknya kita sudah meninggal dunia. Begitu terasa cepatnya hari itu berlalu. Tiba-tiba kita di hadapan kubur, berhadapan dengan malaikat. Kemudian sesaat yang lain kita akan berada di yaumul mahsyar kelak. Kita bertanggung jawab atas segala perbuatan-perbuatan kita. Maka saat itulah orang menyesali akan segala hal dalam kehidupan ini. Maka kata Syekh, seperti itulah kita tapak demi tapak dalam langkah hidup kita ini. Kita memperhatikan tasuku nafsaka ila syai'in. Ternyata seringkali diri kita itu asik. Asiknya bukan dengan Allah, tapi asik dengan dunia kita, dengan kehidupan kita. Asik mungkin dengan ekonomi kita, melihat kita berusaha dapat uang, senang hati kita. Besoknya kita dapat uang lagi, lebih senang hati kita, senang. Tiba-tiba kita mendapat musibah, habislah uang yang kita kumpulkan tadi untuk membayar musibah yang kita terima. Kemudian hari yang lain kita melakukan usaha lagi, dapat uang lagi, asik. Akhirnya berputar begitu saja hidup ini. Sementara Allah sesekali kita jenguk, sementara baginda Rasulullah kita sesekali mengucapkan salawat kepada baginda Rasulullah. Alangkah kita menjadi orang yang tertinggal dari hamba-hamba Allah yang lain. Mereka mendekati Allah. Bukan berarti usaha itu salah dan keliru, tapi bagaimana hati kita tetap di atas langit. Hati kita mengingat Allah, hati kita mengingat sejarah hidup Rasulullah.
timbullah perasaan terima kasih kepada baginda Rasulullah SAW. Minal a'wadi dunya wa ukhra, atau engkau ingin mengganti keadaan itu dengan duniamu saja, seolah-olah engkau abadi dalam hidup ini. Tidak. Pasti semua manusia terlintas seolah-olah dia abadi di hidup di dunia ini. Maka perasaan itu adalah keliru dan salah. Dunia ini panah, kita akan mati hari ini, besok, atau kemudian. Silahkan pian mau berdulu, ulun berdudi. Silahkan. Kalau pian tidak mau, ayo ha, ulun berdudi pian berdahulu lah. Nah, supaya jangan tegang aja pian. Ini sedih banget kisahnya, jadi wah kasihan mendengar. Pamadama pika syai'un min jalika fa anta fi babil ibna. Jika engkau sudah merasakan bahwa dunia ini panah, bahwa dunia ini sebenarnya sebentar saja, seberapa panjang dunia ini sebenarnya, seberapa panjang umur kita. Seberapa panjang umur kita itu sebenarnya bukan tahun demi tahun angka kelahiran kita dan kapan meninggalnya kita. Sebenarnya seberapa kita ingat, itu umur dunia. Seberapa kita ingat, seberapa kita hidup, itu umur kita. Diperkecil lagi maknanya seberapa kita ingat, diperkecil lagi seberapa kita detik ini kita tahu tentang keadaan kita. Itulah umur dunia itu sebenarnya. Bila engkau sudah sampai memahami itu, apa sebenarnya hidup ini yang dicari? Ternyata muqarrabun. Bagaimana kita menjadi orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, qurbah ilallah. Apa Nabi ditinggalkan? Tidak. Bagaimana kita pandai berterima kasih kepada baginda Rasulullah. Saya ada menulis mengarangkan syair itu lebih 20 ya, lebih 21 ya, lebih 20. Kemudian tadi ada tambahan salawat. Nah itu bagus sekali salawat itu dibaca. Timbul nanti katar hati atau khotir di dalam hati, ingin berterima kasih kepada Rasulullah SAW. Kenapa kita mengenal Allah? Nah nanti itu didapat melalui bacaan salawat. Dan ketika Anda mengucap salawat itu misalnya memuji Rasulullah, maka seperti itulah sangkaan kita, sehingga kita tidak ada lagi buruk kepada Rasulullah. Yang menghalang kita dekat dengan Allah ini karena ada buruk sangka dengan baginda Rasulullah. Misal Rasulullah dibatasi mujizatnya, paham lah pian? Bahwa Rasulullah aja tidak bisa begini, gitu kan? Rasulullah berdarah waktu perang Uhud. Nah, itu membuktikan Rasulullah itu tidak diberikan Tuhan kelebihan. Nah, ini kan merendahkan Rasulullah. Jangan ada seperti itu kita kepada Nabi. Karena itu menghilangkan sangkaan-sangkaan apa saja terhadap diri Rasulullah SAW. Bacalah salawat. Nah, salawat itu paling bagus. Salawat itu ringkasnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Rasulullah mengajarkan kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim. Tapi itu maknanya luas. Makanya itu para sahabat itu salawatnya masing-masing sahabat itu berbeda-beda. Ada yang panjang benar, ada yang lebih panjang lagi, ada yang lebih panjang. Masing-masing. Abdullah bin Umar punya salawat, Umar bin Khattab punya salawat, Ali bin Abi Thalib punya salawat, Abu Bakar As-Siddiq punya salawat. Ngarang sendiri mereka masing-masing. Ketika pian membaca salawat tadi, salawat rezeki, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad khazinir rizki, ya kan? Rasulullah sebagai kazain atau khazanah atau perbendaraan rezeki. Betul. Lalu kita muji beliau itu, sehingga beliau itu kaya sebenarnya, tapi beliau tidak mau menampakkan kekayaannya. Kekayaan beliau bukan hanya johir, tapi sampai pada makna batin di akhirat kelak. Yang saya kisahkan dalam bahasa lain, surga itu bertuliskan Muhammad Rasulullah. Berarti surga itu punya beliau. Nah ini ketika kita membaca salawat itu menghilangkan keraguan-raguan keimanan kita kepada baginda Rasulullah SAW. Bagaimana bisa mendekat kalau kita masih buruk hati kita dengan Rasulullah? Nggak bisa.
Maka ketika kita mengatakan Rasulullah adalah penawar hati misalnya, Rasulullah adalah perbendaharaan rezeki, Rasulullah adalah qazini rezeki, wa miftahi kunci rezeki, Rasulullah adalah penolak bala bagi kita, ya kan? Pelipur lara bagi kita, menggembirakan kita, dan seterusnya, bermacam-macam makna di dalam salawat itu. Maka sangkaan itu berarti bermakna sallallahu alaihi, Allah bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan paham lah. Tapi sedikit demi sedikit. Lalu kata Syekh, itu kisah orang yang sudah sampai pada makna ketuhanan, mengenal Allah, ma'rifatullah dan ma'rifatun Nabi, seperti itu. Tapi yang saya sampaikan ini belum tentu juga diingat. Ya kan? Karena itu ada caranya supaya ingat, dibaca salawatnya. Ini ulun ijazahkan kepada pian semuaan sini. Sanadnya langsung dari saya aja. Ya kan? Karena saya yang mengarang. Nah, itu ada 21, nanti ibu-ibu juga boleh tampil di adakah yang bisa ibu-ibu nih? Nah, nang Mbak Usair, kalau ada nanti silakan tampil situ, berpadah lah dengan sampaikan dengan situ Pak Kiki sama Abang siapa nih, Abang Arul. Nah, Abang Arul atau Abang Sidik. Maka Sidik di situ kah? Saya foto situ. Tanyakannya kepada mereka kapan bisa tampil supaya kita mendengarkan, supaya Rasulullah tersenyum melihat umatnya. Pernahlah terdetik dalam pikiran, bisakah Rasulullah tersenyum? Seringkali Rasulullah itu sakit hati. Dalam hadis Nabi, saya bila melihat umat saya itu tidak mengerti agama atau berbuat keburukan, saya memintakan ampun kepada Allah. Berarti sidin sakit hati, sakit hati. Tapi bila melihat umatku berbuat kebaikan, kata Rasulullah, dikubur itu, waktu dikubur beliau, kisahnya ini dalam hadis, aku nanti dikubur itu melihat umatku seperti bersebelahan jendela saja dengan kalian. Ketika melihat umatnya buruk, beliau memintakan ampun kepada Allah. Tapi ketika melihat umatnya baik dan pandai berterima kasih kepada beliau, baginda Rasul, beliau pasti tersenyum. Kata Rasulullah, hamidtu ilallah, aku pun memuji Allah saat itu. Jadi inginkah kalian supaya Rasulullah itu selalu memuji Allah? Jangan diganggu beliau dengan keburukan budi pekerti kita, keburukan batin kita. Bila beliau melihat berkas cahaya indah di dalam batin kita, maka beliau tersenyum, pahamitu ilallah, maka aku pun, kata beliau, memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti panjang lagi lebar tuh makna itu ya. Anta fi babil ibnah, bila anda sudah seperti itu, anda sudah di pintu panah dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang engkau lihat hanya Allah, alam semesta ini diwakili dalam makna Rasulullah sallallahu. Jadi seolah-olah hanya ada Allah dan Rasulullah subhanallah. Apakah Allah minta dipuji? Tidak. Apakah Allah minta supaya atau berhajat kepada pujian manusia atau pujian kepada Rasulullah? Tidak. Dalam Al-Quran, wa may yashkur, siapa yang bersyukur, yashkuru ilallah, bersyukur kepada Allah, pali nafsi, maka syukur itu bagi dirinya sendiri, langsung dibalas oleh Allah. Jadi siapa yang beribadat kepada Allah, siapa yang memuji Allah, mengagungkan Allah, bukan Allah berhajat dan Allah tidak merasa makin baik, Allah tidak, tapi dikembalikan kepada diri kita sendiri. Allah maha terpuji dan tidak memerlukan pujian dari siapapun juga makhluknya, dan tidak perlu juga dirinya memuji dirinya sendiri. Itu hakikat. Lalu baginda Rasulullah sallallahu fa innallaha, sungguhnya Allah yusalluna ala nabi, bersalawat kepada nabi. Itu kan salawat. Berarti Rasulullah minta pujian juga dong? Tidak, Rasulullah tidak minta pujian kepada kita. Terus apa? Maka kita memuji Rasulullah, maka kita bersalawat kepada Rasulullah. Betul, kita bersalawat kepada Allah, tapi Rasulullah tidak butuh.
Karena Rasulullah sudah mendapatkan salawat yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habis dah bahasa Banjar apa, Guru? Habis itu. Talimpua jorong Banjar lah. Talimpua. Orang Hulu Sungai ini tidak bisa bahasa Indonesia, jadi jar paloi, buhung aja paloi. Buhung jadi baik. Buhung ya. Mengatakan buhung aja sudah ketahuan dah bahasa Banjar asli. Rasulullah tidak minta, tapi karena itu paruddu ruhku ruhi Allah parudullah, Allah membalikkan atau menjawabkan ruhku yang menjawab kepada mereka ketika mereka mengucapkan salawat dan salam kepadaku, aku balas salawat itu dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Au fil hadis tu'radu ala ummati, aku diberikan kabar selalu atas umatku yang membaca salawat kepada. Ini rahasianya. Jadi memang Allah membuat sebuah jaringan agar kita dekat dengan Allah itu dengan cara Allah, bukan dengan cara pikiran kita. Ketika kita mendekati Rasulullah, berterima kasih kepada Rasulullah, mentakjimkan kepada beliau, Allah sayang kepada kita. Sebagaimana Rasulullah pernah mengatakan ketika beliau menunjuk ahli bait beliau, Hasan, Husain, ya Rabbi, wahai Rabbi, ini uhibbuhu fahbib mayyuhibbuhu. Aku mencintai keluargaku, aku mencintai Hasan itu, maka cintailah siapa yang mencintai Hasan, ya Allah. Nah, bayang, paham tak? Terbalik kan? Berbalik kan? Jadi begitu kita mencintai orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah, kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah bila sayang kepada kita, Allah jadi sayang kepada kita. Jadi jangan lepaskan Rasulullah ini dalam hidup kita. Salawat, baca salawat. Pelan-pelan saja. Fi babil ibna, di babmu, di pintumu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa engkau tidak sampai-sampai kepada Allah? Jawabnya sudah terjawab dalam betul gaib. Engkau juga jauh ternyata dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau tidak bisa membuat Rasulullah tersenyum di hadapanmu. Itu masalahnya ternyata. Ayo dekati Allah dengan cara yang ini, dekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya memberikan contoh yang lain. Ketika Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk cinta kepada beliau, cinta kepada ahlul bait beliau, cinta kepada ulama. Untuk apa? Itu tanpa sadar itu. Kita contohkan dalam hal ini misalnya cinta kepada ulama. Sebut ulama itu Imam Syafi'i misalnya, Imam Syafi'i, Imam Sayuti, Ibnu Hajar al-Asqalani, Imam Baidawi. Misalnya di antara ulama, Imam Nawawi, Al-Maqdasi, bidang hukum, di bidang seperti bidang karya-karya yang bersifat kerohanian seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, atau dari mulai Imam Hujairi, Imam Qushairi, Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali, Syekh Abdul Qadir Jailani, Ibnu Athaillah atau Abu Hasan As-Sajili, Ibnu Athaillah. Kemudian siapa lagi? Abdullah Asy'arani misalnya, Abdul Wahab Asy'arani, sampai Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari di Indonesia. Atau pian mungkin bingung yang saya sebut-sebutnya itu tidak kenal. Mungkin pian cinta kepada guru sekumpul, sekumpul para ulama-ulama yang lainnya. Contoh pian cinta kepada guru sekumpul contoh. Maka terjadilah balas cinta Allah dan Rasul itu. Bagaimanapun nanti paham masuk kepada pian yang lain yang menyesatkan tidak mau masuk. Karena pian sudah cinta kepada tokoh yang bernama Guru sekumpul. Contoh, paham Wahabi, tahu lah Wahabi pian. Nah, kalau tidak tahu Wahabi, wow saja. Kalau ada yang mengatakan grup hantu banyu, haram tahlilan dong, tahlilan haram, Isra Mi'raj haram, apalagi Maulidan haram, bid'ah bukan haram lah, bid'ah lah rasanya bid'ah.
Gimana aja, nggak usah berdebat dengan orang, tanpa perlu berdebat, pian minggir ndak mau mengikuti. Yalah karena apa? Karena pian melihat abah guru sekumpul melakukan maulid, abah guru sekumpul melakukan tahlil, abah guru sekumpul melakukan kegiatan bermacam ragam yang pian ketahui. Yalah, mau ndak? Ndak mau pian terpengaruh oleh orang lainnya ndak? Nah itu kehebatan Rasulullah tuh, memberikan kunci cintai ulama. Ya kah? Saya cinta kepada Imam Syafi'i yang saya ikuti. Saya cinta kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Abdul Qadir Jailani saya cintai, sehingga ajaran-ajaran beliau dapat saya ingat. Ya kah? Melewati beliau, cinta juga akhirnya karena satu jurusan dengan baginda Rasulullah sallallahu, karena itu musnidnya Rasulullah itu. Yalah. Nah, sampai kita tadi itu yang pian wadah guru sekumpul terus akan sampai kepada Rasul. Kalau di Banjar nih Habib Basirih ya. Habib Basirih, cinta pian Habib Basirih. Karena hidup beliau itu ingat dengan Allah aja, jadi musnidnya senang dengan cara sidin. Sehingga nanti ada hal-hal orang lain, apa saja kelakuan orang, tidak ada benci, tidak ada merasa, wah ini kan Habib Basirih ini ada kelakuannya kan mungkin setahat menyeleneh lah bahasa Banjar ya lah, nggak mau ragu lagi pian. Nah, itulah kesimpulannya, dekati Allah dengan hatimu pelan-pelan, dan ternyata bagaimanapun ilmu ma'rifatillahmu setinggi apapun, kalau tidak mendekati Rasulullah SAW, kalau tidak bisa membuat Rasulullah tersenyum kepada pian, bahasa kita ya kah, tersenyum Rasulullah kepada diri kita, tidak membuat beliau senyum, maka tidak akan pernah selama-lamanya sampai wusul dekat diri Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai situ dulu. Mudah-mudahan pian membaca salawatul Rasulullah mimpi, langsung nanti Rasulullah membimbing pian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin khazini rizki hiya wa kasrin nubut abatiha wa nuril barakati wa sa'adatiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin muzilid da'i wa shifa